Halo semuanya, setelah sekian lama kita nggak ngobrolin soal investasi, keuangan, akhirnya di channel YouTube gua kembali ngomongin keuangan dan investasi karena ternyata banyak juga yang nanyain, bang ngomongin lagi dong soal keuangan, bang ngomongin lagi soal investasi. Hari ini makanya gua langsung collab nih sama Mas Dodi dari channel YouTube Dodi Bicara Investasi. Halo semuanya, salam kenal. Mas Dodi kita pernah collab sebelumnya juga ya, itu seru banget kita ngomongin dana pensiun kalau nggak salah ya. Betul. Ngomongin dana pensiun dan hari ini kita akan ngobrol lagi. Dan ditemenin sama Edgar. Edgar ini baru lulus kuliah, baru bekerja, jadi mungkin ini mewakili kacamata beberapa teman-teman yang mungkin masih awam juga pengen nanya. Karena kan gua sama Mas Dodi kayaknya udah lama nih ngumpulin dana pensiun, investasi. Kadang-kadang kita kalau ngobrol sendiri tuh suka mungkin orang masih kayak ini ngomongin apa sih? Harus ada Edgar nih sebagai orang yang menengahi gitu ya. Oke, pertama-tama kita ngobrol ngalung dulu ya. Jadi kemarin itu kan saya sempat collab di channelnya Dodit Mulyanto. Lalu ini aneh ya karena kalau saya kan di channel saya tuh sering ngomongin soal dana pensiun. Terus di Instagram sering sharing soal dana pensiun juga. Pakai 4% rule kan. Aturan 4% itu. Nah, ngomongin lah di channelnya Dodit Mulyanto nih. Karena si Dodit nanya soal investasi apa segala macam, terus saya bilang tuh, iya Dit, kalau gua dari dulu emang salah satu tujuannya ngumpulin dana pensiun. Yaitu pakai metode 4%, di mana kita kerja ngumpulin uang dan uang itu kita taruh di sebuah instrumen investasi, katakanlah reksadana pendapat tetap gitu ya, yang expected return-nya sekitar mungkin 7-8% per tahun. Nah kita ambil 4%, jadi kalau kita ambil 4% untuk menghidupi biaya kita sehari-hari dalam setahun itu, maksudnya kita ambil 4% setahun untuk menghidupi biaya hidup kita, maka dia naik 3% buat ngalahin inflasi apa segala macam. Itu kan konsep sederhana banget. Tapi ternyata ada yang motong, taruh di YouTube Short, taruh di TikTok tuh jadi meledak kemana-mana tuh. Jadi banyak banget tuh yang baru ngerti caranya seperti itu gitu. Ada yang bilang, oh berarti makan dari bunga dong, berarti ini dong, berarti nanti kalau suatu saat tiba-tiba meninggal di tengah jalan lagi ngumpulin nggak bisa nikmatin dong gitu. Padahal itu kan banyak ya, nggak harus reksadana pendapat tetap, tapi kan kalau kayak di Bibit, kalau kita pakai Bibit itu ada fitur reksadana syariahnya kan, itu bisa dinyalain. Atau orang masih belum tahu soal mewariskan reksadana itu kan juga bisa kan, lagi-lagi Fitur ahli waris. Iya, fitur ahli waris kalau di Bibit tuh ada tuh. Kalau suatu saat amit-amit kita meninggal dunia, nanti siapa yang mewariskan? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dengan mudah sebenarnya, karena informasinya tuh udah ada di mana-mana. Tapi kayaknya banyak banget orang yang masih konsep punya dana pensiun itu, ngumpulin dana pensiun itu tuh masih asing banget gitu loh. Padahal Mas Dodi di YouTube channelnya ngasih lihat malah portonya. Dana pensiun saya kumpul segini, diupdate terus kan. Ya. Saya juga sering ngomong gitu. Menurut Mas Dodi gimana nih? Apakah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu juga cukup sering, masih sering timbul di channel Mas Dodi sama Instagram, mengingat udah bertahun-tahun kan sekarang? Karena kalau di Instagram dan di YouTube kan penontonnya bisa jadi penonton-penonton baru. Iya. Dan setiap minggu tuh selalu ada pertanyaan template. Iya. Pertanyaan template tentang kenapa itu the 4% rule, dan kemarin itu juga kita kan sempat collab ya Bang Radit ya. Iya. Sekali-sekali, sebulan sekali saya suka ngeliatin kolom komentarnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas di video itu pun selalu muncul. Di Bahkan tempatnya Mas Dodi? Di tempatnya Bang Radit yang di video yang kita collab itu juga muncul di pertanyaan-pertanyaan terbaru. Saya sering ngeliatin 1 bulan sekali. Padahal itu yang kita bahas di dalam video. Ini Anda nih netizen, Anda kenapa sih? Kenapa sih Anda? Tolong dong. Ini video YouTube-nya ngebahas yang Anda tanyakan, terus tapi pertanyaannya membahas pertanyaan yang di dalam video itu. Benar sekali. Lucu banget. Kadang-kadang kalau saya lihat ya memang dari awal ini saya coba curhat sedikit. Dari saya sekolah dari TK sampai jenjang pendidikan terakhir pun tidak ada sama sekali yang membahas tentang literasi keuangan. Padahal ketika nanti kita kerja, kita mengumpulkan uang, kan memang itu harus ada ilmunya. Dan saya pun belajarnya juga bisa dibilang usianya 26. Jadi kalau Edgar sudah belajar dari sekarang, itu sudah luar biasa sekali. Nah itu yang menurut saya kenapa pada akhirnya orang ketika mau bertanya tentang literasi keuangan, sering sekali mereka itu
bingung mau nanya kayak gimana, pertanyaannya seperti apa, dan terkadang mereka juga baca hal-hal yang bisa jadi salah atau hal-hal yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Nah, dari itulah mereka pada akhirnya sering tanya-tanya seputar itu, padahal mungkin di video sudah dijelaskan. Kalau Edgar sendiri bener ya berarti karena kalau dari abang sendiri memang nggak diajarin di sekolah juga kan. Tapi pas pengalaman kamu di sekolah tuh masih nggak diajarin tuh ya soal mengelola keuangan kayak gimana gitu, sama sekali nggak ada. Nggak ada sih. Di pelajaran ekonomi pun juga nggak ada. Dari SD sampai kuliah gitu nggak ada pelajaran tentang investasi, finansial, reksadana itu apa gitu. Di SMA nggak ada. Kamu kuliah di UI di MIPA kan? Di MIPA. MIPA pun ya udah pasti nggak ada karena jurusannya juga bukan itu ya. Betul. Berarti memang satu-satunya pengetahuan yang kita bisa dapat itu dari orang lain ya. Betul. Atau dari rekomendasi buku dan lain-lain. Tapi ya, nah sekarang kita ngomongin soal dana pensiun nih, karena ternyata banyak orang yang tertarik gara-gara potongan klip si sama Dodit itu. Kalau Mas Dodi sendiri perkembangan dana pensiunnya udah sampai sejauh mana? Kan secara transparan dikasih lihat tuh. Iya, kalau saya pribadi sama juga konsepnya, karena mungkin kita baca buku yang sama ya, buku-buku finansial yang sama. Ada movement kalau di luar negeri itu yang namanya FIRE movement, Financial Independence Retire Early. Dan patokannya ini bukan sebenarnya yang paling tepat ya, tapi patokan yang paling gampang diingat adalah pakai the 4% rule. Kalau kita balik, artinya kan dana pensiun harus 25 kali biaya tahunan pada saat nanti kita pensiun. Karena dibagi 4%. Dibagi 4%, 1 dibagi 4% jadinya 25 kali. Nah, kalau saya pribadi memang yang saya update adalah pengeluaran biaya tahunan saya. Setiap harinya kayak gimana, setiap tahunnya gimana. Itu saya update biasanya setiap 6 bulan sekali, dan bisa jadi dana pensiunnya naik atau turun tergantung dari biaya saya. Misalnya mungkin sebentar lagi saya ada anak gitu ya, anak ketiga, dan bisa jadi ada tambahan biaya. Nah, lagi hamil istrinya? Lagi hamil. Nah, dari situ nanti saya akan update kembali, dan per hari ini dana pensiun yang saya hitung itu kalau tidak salah jumlahnya itu 7,5 miliar total kebutuhannya untuk dana pensiunnya. Oke, berarti ini yang saya senang dari channelnya Mas Dodi ini karena memang transparan banget ya. Kalau kita lihat di luar juga banyak tuh kan financial YouTuber yang juga setransparan itu gitu. Di kita tuh agak janggal dan agak jarang karena orang Indonesia tuh kadang masih kurang nyaman ngomongin uang ya. Tapi Mas Dodi tuh datang ke sana dengan gue kasih lihat apa adanya. Jadi menurut saya itu menarik banget channel YouTube-nya Mas Dodi ya. Nah, kita satu-satu. Berarti pengeluaran tahunan Mas Dodi ini sekarang berapa? Kalau 7,5 miliar berarti kalau dibagi 25 sekitar 300 juta per tahun. Itu untuk nanti pensiun. Kalau sekarang lebih rendah, tapi kan nanti pada saat pensiun mungkin 10, 15, 20 tahun lagi ada inflasinya. Nah, kita coba masukkan faktor inflasinya, kita kalikan 2 kali atau 1,5 kali, jadinya ketemunya 300 juta, kalikan 25, ketemulah 7,5 miliar. Jadi pengeluaran tahunannya, target pengeluaran tahunan adalah 380 jutaan tadi itu, 300 jutaan tadi itu, dikali 25, which is jadinya 7,5 M. 7,5 miliar. 7,5 M itu yang harus dicapai, rencananya tercapainya sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dalam 15 sampai 20 tahun lagi harus tercapai 7,5 miliar di instrumen investasinya. Supaya begitu 15 tahun lagi itu kecapai, habis itu baru bisa pensiun dengan uang itu ya. Betul. Karena narik 4%. Narik 4% dari asetnya, dan asetnya kan bisa berkembang terus. Betul. Berkembang terus. Kan FIRE tuh sekarang ada macam-macam tuh. Ada yang namanya Fat FIRE lah, betul, ada yang FIRE yang biasa gitu Barista kan. FIRE. Barista FIRE, itu ada lagi tuh. Jadi dana pensiunnya nggak harus 25, tapi kita cover dengan pekerjaan sambilan. Sebagai barista contohnya. Sebagai barista contohnya. Pekerjaan yang santai-santai itu mengcover sebagian dari expense kita. Oke, Edgar, dana pensiun menurut kamu gimana nih? Kamu kan masih muda banget nih. Umur berapa? Umur tahun ini 24, masih 23 sekarang. 23 tuh. Kamu ngeliatnya gimana? Penting gak sih sebenarnya? Penting sih Bang. Oh iya gitu ya? Penting, kalau menurutku. Kenapa tuh? Karena itu sih, jadi pas masa tuanya kita udah tenang gitu secara finansial. Tapi buat kamu sendiri, kan kamu juga sempat kerja ya? Serealistis apa sih untuk kita bicara soal dana pensiun gitu? Apakah kayak, gue sehari-hari aja udah harus berhemat apa segala macam. Ini lagi-lagi tiba-tiba kok ada YouTube ngomongin dana pensiun, orang bulanannya aja pas-pasan gitu misalnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih itu sih masih agak
ragu untuk ke dana pensiun karena itu kan masih pemasukannya per bulannya juga masih pas-pasan. Jadi masih belum tahu nih disesuaikannya berapanya masih belum. Ngitungnya masih belum tahu atau udah kebayang angkanya tapi itu kayaknya gede banget dan gak realistis. Masih belum tahu. Ngitungnya masih belum tahu. Tapi kalau tadi udah dibilang sama Mas Dodi kan berarti pengeluaran Edgar setahun dikali 25 kan. Berarti kira-kira kerja selama 25 tahun lah. Iya. Itu kekumpul kan, maksudnya gitu kan kira-kira lah ya. Karena kita harus tahu dulu nih, uang itu artinya apa buat kita. Dan kadang-kadang kalau kita mau ngomongin soal duit ya, terutama kayak menikah ya, uang itu kan salah satu yang faktor yang penting dalam pernikahan ya. Jadi waktu itu ada obrolan tuh sama Anissa, kita harus saling ngerti dulu nih, uang tuh apa sih buat kamu, buat aku tuh apa sebenarnya gitu. Karena ada beberapa orang yang memperlakukan uang tuh sebagai apa ya, misalnya kayak alat untuk memperlihatkan status gue di masyarakat gitu. Ada lagi yang uang adalah untuk balas dendam, karena dulu pas masih kecil tuh banyak keinginan yang nggak terpenuhi gara-gara nggak ada uang. Tapi kalau buat saya pribadi, uang itu adalah satu-satunya alat untuk membeli sesuatu yang resource yang sangat finite ya, yaitu waktu gitu kan. Jadi uang itu untuk ngebeli waktu gitu. Karena kalau tadi kata Mas Dodi ya, gue kalau misalnya beli gadget katakanlah berapa 12 juta gitu. 12 juta itu kan waktu pensiun mungkin bisa cover hidup pas lagi pensiun kan, kita bisa bayar mbak atau bayar orang untuk bantuin kita. Jadi kan waktu kita tukar dengan uang itu. Betul. Kalau sekarang kita nukernya pakai gadget. Tapi kalau gue taruh nanti di dana pensiun, terus pas tua nanti ini akan gue tukar dengan waktu gue gitu. Jadi itu yang ngebuat, kalau aku pribadi ya, ngebuat rela gitu buat ngumpulin uangnya gitu. Dan untuk menghalau segala pendapat soal gak nikmatin hidup lah. Oke, kamu ada yang mau kamu tanyain nggak soal tips dan triknya? Karena kan Mas Dodi ini cukup disiplin gitu dalam ngelola keuangannya, terus dikasih lihat juga di YouTube gitu. Kamu ada yang mau kamu tanyain? Paling kan kalau misalkan aku lulusan baru kan Bang. Terus gaji pendapatan misalnya masih UMR. Itu gimana sih cara siapin dana pensiunnya? Apakah harus tutup dengan 4% yang tadi dibilang atau mungkin diturunkan lagi atau kalau gajinya UMR? Iya, kalau gaji. Jadi kalau seandainya memang kita masih bekerja, awal-awal bekerja nih, kemudian gaji masih UMR, memang kalau untuk memikirkan dana pensiun itu kelihatannya cukup jauh. Dan sebenarnya fokusnya kalau di awal-awal itu bukan untuk memikirkan dana pensiun dulu, tapi gimana caranya bisa meningkatin yang namanya earnings power. Earnings power itu adalah bagaimana caranya setiap bulan kita bisa dibayar lebih tinggi karena kita bisa upgrade skillnya kita, ataupun kita nyari pekerjaan-pekerjaan tambahan supaya ketika nanti earnings powernya sudah tinggi, kita jadi bisa savingnya lebih banyak dan barulah setelah itu mungkin kita mulai untuk memikirkan dana pensiun. Karena memang kalau seandainya saya pribadi ya, ketika baru lulus kuliah itu memang ada dana-dana jangka pendek yang harus kita pikirkan. Jadi bisa jadi karena dana pensiunnya cukup masih jauh, kita fokusnya lebih ke arah misalnya contoh tadi ya, bikin dana darurat. Ya, dana darurat dulu. Kemudian mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang lainnya, misalnya untuk beli rumah ya, misalnya mau nyicil DP rumah atau nyicil apa. Itu yang kalau dari saya pribadi yang saya pikirkan ketika saya lulus kuliah. Nah, sambil pelan-pelan saya ningkatin earnings power tadi, misalnya Edgar kerja kantoran gitu ya, kemudian nanti mungkin malamnya belajar sama Bang Radit jadi content creator gitu ya, bikin konten sendiri, kemudian ada pemasukan dari AdSense, dari apa, ataupun mungkin ada skill-skill atau freelance dan yang lain hal, barulah akan ada spare lebih. Setelah tadi kita pelan-pelan mengumpulkan dana jangka pendek, jangka menengah, spare lebihnya itu tadi yang kita pakai untuk dana pensiun. Untuk nominalnya berapa, memang pertama-tama ya disesuaikan dulu dengan kemampuannya kita ya, karena bisa jadi kan dana pensiunnya maunya tinggi gitu ya, karena waktu pensiun nanti mau pergi ke sini ya, ke luar negeri setahun sekali, kemudian mau apa. Tapi menurut saya coba pikirkan dulu yang kebutuhan basic pokok sehingga dana pensiunnya itu masih tetap bisa realistis. Itu yang saya pikirkan ya ketika seandainya Edgar nanti lulus kuliah dan kerjanya mungkin masih UMR. Earnings power yang paling penting.
Jadi karena emang baru lulus dan baru nyari kerja, emang yang paling penting adalah gimana caranya pendapatannya itu terus menerus naik ya. Betul. Karena kalau kita pikirin cuma dari sisi investasi aja, ya berarti dengan sendirinya Edgar cuma mikirin ya segitu-segitu doang ininya, earning powernya kan. Betul. Tapi coba kita balik dikit gitu, gimana kalau Edgar mikirnya, tunggu dulu sebelum gue mikirin investasi, gimana caranya gue dapetin pemasukan yang lebih tinggi daripada sekarang, karena investasi akan ngikut tuh. Betul. Karena kan investasi itu kan sesuai persentase dari pemasukan kita. Kalau pemasukan kita cuma segitu-segitu aja ya pasti yang diinvestasikan juga nggak akan banyak. Tapi kadang ya kalau misalnya UMR mungkin nggak terlalu banyak kali ya. Tapi kan kita bisa latihan juga kan. Ya, latihan. Kayak apa namanya? Mas Dodi kan sering sharingnya pakai Bibit kan. Aku pribadi juga aku kerja bareng Bibit udah lama. Ketika Edgar itu bekerja kan dia nyari uang, nyari apa namanya penghasilan tambahan. Salah satu alternatif buat investasi yang mungkin paling enak buat pemula kan Bibit ya. Iya. Dan kalau menurut saya pribadi ini karena investasi itu kan berkaitan sama profil resikonya, orang itu gampang parno apa enggak dan lain-lain ya. Tapi kalau menurut saya pribadi kayaknya susah banget untuk kejar dana pensiun kalau nggak ditaruh di reksadana saham. Betul. Nah, tapi reksadana saham ini kan nggak cocok buat semua orang. Karena naik turunnya tuh lumayan bikin jantungan kalau orang nggak ngerti kan. Yeah. Kalau orang cuma ikut-ikutan, naruh doang, kok tiba-tiba duit gue segini? Apakah akan jadi nol? Kan biasanya gitu kan. Tapi menurut Mas Dodi sendiri gimana? Ketika ada orang nanya, ini gue gimana cara nyampein target dana pensiun? Apakah Mas Dodi akan serta-merta bilang, kayaknya harusnya di reksadana saham dulu deh? Iya. Kejar. Kalau saya pribadi selalu yang saya tanyakan adalah ketika ada yang nanya ya, kira-kira mau invest di mana, seberapa kuat untuk bisa melihat merah-merah. Oke, itu dulu yang saya basic tanyakan. ya. Itu dulu yang saya tanyakan. Alasannya adalah ketika memang benar secara historis ya Bang Radit, kalau IHSG sendiri pasar saham di Indonesia itu kan returnnya sekitar 11 sampai 13% per tahun dari berdirinya IHSG tahun 1980-an sampai sekarang. CAGR-nya ya? CAGR-nya. Karena kadang ada orang yang bilang juga tuh, iya tapi pas tahun segini dia minus segini. Tunggu dulu, kan kita bicara rata-rata. Rata-rata, betul. Nah, permasalahannya adalah untuk bisa dapat rata-rata jangka panjangnya, sama kayak kita naik mobil, di tengah jalan tuh bergelombang. Ketika di tengah jalan itu, ketika bergelombang tadi kita misalnya tidak kuat ngelanjutin perjalanan, kemudian kita misalnya mabuk darat gitu ya, kemudian mual-mual, pada akhirnya kita nggak jadi naik mobil lagi dan kembali lagi atau jalan kaki. Nah, itulah saat dimana investasi kita di reksadana saham itu gagal, justru malah tambah rugi. Karena mereka tidak kuat untuk menerima resiko ketika kita memegang reksadana saham. Oke, karena saya pribadi ngerasain sih, saya pernah ngelewatin krisis di 2008 itu, oke gitu terlewatkan. Cuman yang paling epic memang di Maret 2020 tuh. Ya. Itu dana pensiun, karena kan dana pensiun saya udah kekumpul di 2019. Itu udah selesai, udah damai lah, udah happy gitu. Tiba-tiba Maret 2020, walaupun pengalaman saya panjang banget ya menghadapi naik turunnya pasar modal, Maret 2020 tuh minusnya hampir 40%. Saya 47% di saham. Minus 47%. 47%, dan mungkin beda sama Bang Radit yang sudah terkumpul ya. Saya itu justru kencang-kencangnya nabung pada saat 2018, 19, 20. Oke. Jadi ketika ngelihat minus 40% mungkin di masa lalu pernah, tapi dengan uang yang sedikit. Oke. Ketika di 2020 itu minusnya sampai 47% di saham, di reksadana kalau nggak salah minus 30%. Ya itulah susah lah. Tapi Edgar kan pernah di reksadana juga ya. Dan kamu ngerasain nggak investasi kamu tuh minus apa tuh? Pendapat kamu gimana? Belum pernah minus sih Bang selama ini. Masa belum pernah minus? Maksudnya aku kan nggak ngecek. Oh, iya, dan pas aku ngecek mungkin lagi hijau aja gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasain minus, kamu udah tahu. Maksudnya kalau suatu saat kamu ngelihat minus sekian persen, kamu udah ngerti dalam artian kayak ini cuman fluktuasi. Tapi kalau minusnya sampai 47% itu sih aku langsung tarik. Waduh, kamu tarik pas lagi minus 47%. Kan kita nggak tahu itu bisa turun lagi Pak. Iya sih, ya benar juga ya psikologis. Oke, berarti memang reksadana saham, ya kita harus jujur-jujuran aja, nggak untuk semua orang kan. Betul.
nggak semua orang itu cocok gitu. Karena kan investasi cocok-cocokan. Oke lah lo ngumpulin dana pensiun dari reksadana saham gitu. Kalau menurut saya pribadi itu cara terbaik buat ngumpulin dana pensiun. Karena horizon waktunya kan panjang banget. Tapi kan kalau emang dia udah ngumpulin, terus tiba-tiba momen 47 minus 47% untuk ketemu dan dia tarik semua, itu percuma banget dia ngumpulin. Separuh hilang bang. Separuh udah hilang terus dia tarik kan. Itu kan berarti kita udah nggak punya kepemilikan reksadananya lagi. Iya. Mau dia naik tetap akan cuma setengah kan. Iya. Buangnya gitu kan jadi sayang banget. Yang menarik adalah makanya tadi Edgar nanya nih sebelum kita syuting soal SBN. Kamu tertarik sama SBN? Tertarik. Karena sebagai alternatif investasi lain ya. Kan di Bibit tuh kalau nggak salah sekarang udah bisa beli SBN. Nah mumpung ada Mas Dodi, kamu mau nanya apa soal SBN? Paling dasar dulu sih Mas, SBN tuh apa sih? Oke. Jadi ini saya juga beli juga yang kemarin waktu di Ori 21 di Bibit saya juga beli SBN. Sebenarnya SBN itu artinya kalau singkatannya itu surat berharga negara. Nah, kenapa kok perlu ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara? Nah, kalau kita tahu ya negara itu kan ada penerimaan. Penerimaannya bisa dari pajak, dari cukai, dari macam-macam. Dan negara juga ada pengeluaran. Pengeluaran itu misalnya bayar PNS, kemudian untuk pembangunan, untuk pemberantasan COVID dan sebagainya. Itu kan ada pengeluaran. Bayangkan ketika yang didapatkan dan yang dikeluarkan itu lebih banyak yang dikeluarkan. Otomatis kan ada defisit, ada selisih. Gak mungkin dong PNS gak dibayar semua, bisa didemo ya. bisa didemo nanti. Nah, untuk itulah negara perlu ada pendanaan, harus mencari pendanaan. Ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah mungkin minjam dari bank di luar negeri atau dari institusi di luar negeri. Tapi mungkin bisa jadi nggak ideal karena ya pasti nggak dalam rupiah dong, minjamnya harus dari dalam kurs atau mata uang lain, dan bisa juga ada muatan-muatan tertentu yang dibawa oleh luar negeri ke dalam Indonesia. Nah, opsi berikutnya adalah minjam ke warga negara Republik Indonesia. Jadi negara meminjam ke warga negaranya sendiri. Ke warga negaranya sendiri. Kalau Edgar pernah nggak minjemin uang ke teman? Pernah. Dan kadang-kadang biasanya kalau temannya itu bisa lebih galak daripada yang minjemin. Kadang-kadang minjemnya gini dulu nih kayak. Kadang ngelus-ngelus paha dulu. Ya emang kita udah lama nggak ketemu sih gitu kan. Dan pernah nggak kalau seandainya nagih itu kadang bisa banyak alasan. Iya betul. Masih nanti lah, besok lah, dan akhir-akhirnya justru temannya yang lebih galak daripada yang minjemin. Nah kalau di sini enaknya ketika kita minjemin ke negaranya nggak galak kok. Dan bayarnya selalu on time, setiap bulan ada imbal hasil yang diberikan karena kan kita minjemin ke negara, dan juga negara pada nanti jatuh temponya di 2-3 tahun dia akan membalikan semuanya. Jadi nggak pakai alasan-alasan lagi. Kalau seandainya masih perlu untuk ini, perlu untuk itu enaknya. Jadi ada poin plusnya adalah lebih gaya aja sih. Kayak kamu lagi nongkrong sama teman gitu. Lo tau gak sih negaranya ngutang sama gue? Habis beli ori, habis beli SBN. Oke, jadi itu konsepnya ya. Berarti, tapi Edgar paham ya sekarang ya. Jadi kamu beli katakanlah di Bibit gitu, kamu beli surat berharga negara. Kamu sebenarnya beli itu adalah meminjamkan uang ke negara. Nah, imbal baliknya tadi berarti dapat kupon ya namanya ya, dan ada returnnya tuh berapa sekian persen. Kalau rata-ratanya berapa tuh Mas Dodi untuk return SBN? Kalau yang terbaru ini SR17 ya, itu sekitar 5,9%. Biasanya patokannya itu adalah 2%, 2-2,5% di atas suku bunga Bank BI. Jadi kalau sekarang suku bunga Bank BI itu 3,5%, ya berarti sekarang harusnya kalau tambah 2-2,5 itu 5,5 sampai 6%. Nah kalau saat ini yang nanti saat ini sedang dalam penawaran itu di 5,9%. Itu kalau Mas Dodi sendiri karena kan instrumennya ada reksadana saham untuk yang dana pensiun nih. Berarti beli SBN sendiri itu untuk tujuan yang mana? Nah, kalau saya pribadi kalau untuk SBN itu saya gunakan sebagai alat untuk diversifikasi. Oke. Karena untuk saya pribadi profil resiko saya kan agresif. Jadi saya sempat untuk melihat resiko, tapi saya kepingin ada satu aset juga
yang istilah itu kita bisa tinggal tidur tenang, itu masih tetap aman. Dan karena jangka waktunya itu 2-3 tahun, selain dari dana pensiun saya bisa pakai untuk dana-dana yang memang saya akan tarik di 2-3 tahun lagi. Misalnya untuk uang sekolah anak. Ya, anak saya nanti, yang anak kedua saya nanti akan masuk ke TK 2 tahun lagi. Yang ori yang saya beli, di sebelum-sebelumnya saya sempat beli ori dan saving bond retail, itu saya pakai untuk ketika sudah cair nanti untuk uang masuk sekolah anak di 2-3 tahun lagi. Edgar tadi juga pengen nanya soal itu ya, apa minimalnya berapa ya kalau nggak salah ya? Karena kan dia pikir kayak apakah emang harus 10 juta lah, 50 juta gitu kan. Kalau dulu tuh setahu saya minimalnya cukup tinggi, 5 juta. Kalau sekarang di Bibit itu kita bisa beli dari 1 juta aja. 1 juta rupiah. Jadi cukup rendah, 1 juta rupiah. Terus ada jangka waktunya gitu nggak sih? Buat belinya atau? Misalnya aku beli nih hari ini, di bulan depan apakah aku bisa ambil, apa itu harus di hold dulu sampai beberapa tahun baru bisa ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus nih. Jadi ini mungkin saya ceritakan ini ya Bang ya, yang lebih detail ya. Jadi sebenarnya surat berharga negara yang retail, sebenarnya kan ada yang retail, ada yang nggak retail. Kalau yang nggak retail itu contohnya adalah FR, fixed rate, di mana tenor dari obligasinya jatuh temponya itu sampai 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan itu minimum pembeliannya sampai 100 juta. Nah kalau yang di sini karena namanya retail, artinya tadi bisa dibeli di 1 juta rupiah. Ada beberapa kelompok, dan tadi Edgar nanya, jawabannya bisa beda-beda, tergantung dari kelompok yang mana. Kelompok pertama ini adalah kelompok obligasi atau surat berharga negara yang sifatnya konvensional. Ada lagi yang sifatnya syariah. Nah, yang konvensional ini ada ORI, obligasi negara retail. Kemudian yang kedua itu ada saving bond retail. Yang syariah itu ada sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Nah, orang biasanya kalau yang nyari syariah belinya sukuk tuh biasanya. Betul. Karena memang menganut prinsip syariah. Kalau di obligasi yang konvensional itu, kalau saya tidak salah ya, itu sistemnya adalah pinjaman. Sedangkan kalau di sukuk itu sistemnya adalah sewa. Jadi kita dapatnya itu kupon itu sebagai uang sewa. Kalau di obligasi kan kuponnya lebih ke arah bunga pinjaman. Nah, balik lagi nih, di konvensional tadi kan ada ORI dan saving bond retail. Kalau ORI itu tenornya lebih panjang, 3 tahun. Tapi setelah ada grace period, ada waktu tunggu, kalau nggak salah 3 bulan ya, kita bisa tarik dengan cara kita jual ke orang lain. Nah, itu untuk ORI. Tapi memang kalau menurut saya ya, lebih baik ketika kita dari awal mau membeli surat berharga negara, mindset kita ya harus kita tahan sampai waktu jatuh tempo. Karena bisa jadi di tengah-tengah ada fluktuasi harga. Bisa jadi ketika kita jual harganya naik. Atau bisa jadi ketika kita jual harganya turun. Nah, lebih baik untuk amannya, uangnya memang harus uang dingin yang nanti dipakainya 3 tahun lagi. Nah, ini beda dengan yang kedua nih. Kalau yang kedua itu namanya saving bond retail. Dimana kalau saving bond retail itu ada fitur bisa nyairin lebih cepat. Namanya early redemption. Jadi setelah 1 tahun kita sudah megang, kita bisa cairkan sejumlah maksimal 50%. Nah, jadi kalau Edgar mau nanya seperti kapan bisa dicairkannya, kalau yang di ORI tadi dan di sukuk retail ini sama ya, cuman bedanya konvensional syariah. Setelah 3 bulan sebenarnya kita bisa jual, tapi ada fluktuasi harga. Kalau di saving bond retail dan sukuk tabungan, setelah 1 tahun kita bisa cairkan separuh. Nah, yang di Bibit SBN yang dijual tuh dua-duanya ada berarti? Ada, konvensional ada, yang syariah juga ada. Kalau yang banyak orang beli itu memang ORI dan sukuk. Jadi itu sistemnya kayak misalnya abang negara nih, terus abang ngutang sama Edgar kan. Berarti Edgar kalau kita biasa ngutang kan punya surat utangnya tuh. Nah, surat utang itu bisa kamu kasih ke orang lain, tapi dengan uang yang tergantung ininya kita, harga pasarnya gitu loh. Jadi istilahnya kayak ya udah sekarang negara utangnya sama lu ya, nih surat utangnya gue kasih. Kira-kira gitu ya. Betul. Di pasar sekunder namanya tuh. Jadi kalau kamu nggak sabaran atau butuh duitnya, kayak baru setahun nih gue ngutangin negara, aduh gue butuh duitnya, ya udah jual aja surat utangnya ke orangnya langsung ngasih duitnya ke kamu. Tapi kan itu bisa naik, bisa turun. Dan kadang-kadang berbanding terbalik ya, kalau pasar saham lagi turun, itu biasanya nilai obligasi naik. Begitupun sebaliknya.
Tapi bagus pertanyaannya. Ada yang mau kamu tanya lagi nggak? Ini soal kupon kamu udah ngerti belum? Ini kupon itu apa sih maksudnya? Kupon, kalau kupon itu gimana? Kupon itu apa sih maksudnya? Iya. Kalau saya pernah baca-baca sejarahnya, saya juga sama tuh pertanyaan sama Edgar ya. Kupon, kenapa kok namanya kupon ya? Jadi dulu ini mungkin Bang Radit juga lebih tahu harusnya ya. Jadi kalau dulu ketika kita mau untuk membeli surat berharga negara, zaman dulu tuh ada kita diberikan kayak semacam satu lembaran. Mungkin dulu Edgar pernah nggak, kalau nggak tahu ya, ini usia mungkin beda ya. Waktu dulu zaman pergi ada acara gitu ya, ke hotel atau kemana, zaman dulu banget kalau ada kupon makan siang, kalau kita makan siang atau makan sore itu ada dikasih kupon sama panitia. Dimana kita tukerkan kupon itu, terus kemudian kita dikasih kotak makanan atau makanan. Nah, zaman dulu obligasi itu juga sama. Kita diberikan sertifikat, di sebelah kiri sama kanannya itu ada kayak semacam kupon-kupon sejumlah bulan kita menaruh. Jadi kalau misalnya kita taruhnya itu 3 tahun, berarti ada 36 kupon. Dimana kalau zaman dulu kan nggak ada digitalnya seperti sekarang. Kita tinggal sobek kuponnya, jadi kayak semacam kayak modelnya kayak perangko gitu ya, kita sobek, kemudian kita kasihkan ke lembaga yang mengurusi obligasi tersebut dan kita dapat uangnya secara cash. Nah kalau sekarang kan sudah ada bank, jadi tinggal ditransfer aja di dalam rekeningnya ya. Dan digital juga dan kan? Digital juga, betul. Tapi istilahnya tetap kepake sampai sekarang karena sejarahnya seperti itu ya. Sama kayak kamera nih, kalau kamera tuh kalau kita bikin film tuh kamera rolling gitu kan. Padahal kan nggak ada yang diputer kan. Cuman sejarahnya dulu kamera itu kan pakai pita. Jadi untuk ngerekam pitanya harus berputar. Jadi kita nyebutnya rolling gitu. Tapi sekarang kan cuma pencet. Masa kita nyebutnya kamera pencet kan nggak keren ya. Jadi istilah itu kepake sampai sekarang. Jadi kupon itu sebenarnya adalah hak, bukan sesuatu yang dibayarkan lah. Sesuatu yang dibayarkan ke kita per bulannya. Dulu tuh ditukar pakai kupon, tapi sekarang karena namanya masih kepake ya istilahnya masih digunakan sampai sekarang lah gitu. Karena sejarahnya seperti itu. Tapi kalau mau gampang ya berarti returnnya lah mungkin bisa imbal gitu hasil. Ya. Imbal hasilnya imbal ya. hasil. Imbal hasil yang kamu terima gitu. Kupon itu. Oke, berarti kamu skill investasinya naik lagi nih setelah kita ngobrol ya. Pengetahuannya instrumen yang kamu akan coba pakai nambah lagi nih. Nambah lagi. Gimana kalau Edgar mau beli? Karena Edgar ada Bibit nih. Ya. Itu kan kalau nggak salah di Bibit ada tuh kotak khususnya tuh. Ya. Beli SBN gitu. Tinggal klik aja kali ya. Jadi karena saya juga pakai Bibit, belinya SBN juga di Bibit. Sebenarnya gampang ya, kita tinggal buka aplikasi aja, aplikasi Bibit, kemudian di scroll ke bawah. Kalau yang di bagian atas kan reksadana ya. Kalau di scroll ke bawah itu nanti ada bullet yang ada tulisan itu SBN. Kita nanti tinggal klik dan di situ nanti ada masa penawaran. Jadi sekarang ini yang ditawarkan adalah sukuk retail dari tanggal 19 Agustus sampai 14 September. Kita tinggal klik saja, kemudian nanti kita isi. Kita mau masukin berapa nih. Nah, nanti di Bibit sudah ada hitungkan kira-kira kita dapat kuponnya berapa totalnya dalam waktu 1 tahun. Jadi kita punya bayangan. Mungkin kita nggak perlu lagi pakai kalkulator ya untuk hitung-hitung berapa ya. Kita sudah dibantu hitungkan oleh Bibit. Kemudian setelah kita klik, nanti akan masuk ke dalam halaman pembayaran. Nah, di situ nanti akan ada bisa dibayar pakai misalnya bank tertentu gitu ya. Kita tinggal ikuti aja. Pakai internet banking untuk membayar. Dapat kode billing kalau nggak salah. Kita tinggal masukkan, kemudian akan ada notifikasinya. Dan kita tunggu sampai masa penawarannya selesai, nanti akan ada info kupon pertama kita dapatkan pada bulan berapa. Itu nanti akan ada infonya. Ya, tapi semua informasinya ada di aplikasi. Aplikasi Bibit. Pokoknya kalau misalnya Edgar ada Bibit tinggal scroll aja, itu ada kotaknya sih memang. Dia lagi nawarin juga untuk yang SBN ini, tinggal ikutin aja. Tapi memang prosedurnya mungkin nggak seperti kita beli reksadana pada umumnya ya. Dimana kita beli udah kelihatan kecatat, emang ada waktu tunggu dan lain-lainnya gitu ya. Benar. Jadi harus sabar juga tuh. Kalau di rumah juga mau beli surat berharga negara, tadi kan udah dikasih tahu ya, gampang banget lewat aplikasi Bibit. Tadi Mas Dodi juga udah bilang di tanggal 19 Agustus sampai 14 September 2022 bisa investasi di SBN Syariah. Itu SR017 di Bibit. Imbal hasilnya itu 5,9% fixed rate per tahun. Investasi Syariah SR017 mungkin cocok buat teman-teman yang mau investasi ya saat-saat ini.
Karena imbal hasilnya ini stabil meskipun kondisi ekonomi itu kadang suka naik turun, terutama kondisi pasar modal ya buat yang tadi suka jantungan-jantungan dan keringet dingin. Cara belinya tadi udah jelasin juga, gampang, buka aplikasi Bibit, klik penawaran surat berharga negara, ikutin aja prosedurnya. Terus ya sabar-sabar aja nunggunya ya. Kadang-kadang kalau milenial itu suka nggak sabaran. Karena kemarin itu kalau nggak salah pas lebaran atau apa, ada yang nanya, "Bang, gue tuh investasi di Bibit juga. Lo kan ambasadornya Bibit, tanyain dong gitu. Kok nggak cair-cair ya? Gue udah nungguin nih 1 harian." Lah, kok 1 harian? Kan itu jelas ada 3 hari kerja. Lo cairnya di hari libur juga. Maksudnya dibaca aja di situ gitu loh. Informasi kan udah jelas gitu ya. Jadi nggak usah takut. Semua informasinya juga jelas. Bibit itu juga diawasi sama OJK juga. Dan yang paling penting adalah kadang ngebedain investasi bodong atau enggak tuh dari masuk akalnya. Dengan fixed rate tadi kan 5,9% per tahun tuh kan masuk akal. Masuk akal sekali. Masuk akal lah gitu. Kita nggak usah nanya-nanya yang 300% setahun mana bang, itu hati-hati. Itu udah mulai absurd itu. Kalau udah mulai nggak masuk akal, itu udah mulai red flag tuh ya kan. Udah mulai tanda bahayanya. Apalagi kalau ada yang nawarin, ya teman gue, ngapain gue pakai sukuk bang? Teman gue ada yang bisa nawarin 200% dalam 2 minggu. Ya udah, selamat buat lo. Gue sih akan lari jauh-jauh ya, karena mulai nggak masuk akal. Karena kadang gitu ya, investasi itu sebenarnya harus yang masuk akal aja ya. Mas Arto gimana ya? Kalau itu terlalu too good to be true, berarti itu beneran too good to be true. Tapi Mas Dodi pernah nggak sih kayak walaupun emang udah bikin YouTube soal investasi dan lain-lain, suka ada teman atau siapa yang nawarin yang bodong-bodong gitu? Pernah. Dan pada akhirnya itu cuma satu angkatan. Dan pada akhirnya setiap yang dia tawarkan selalu bodong. Oh gitu? Robot trading kripto ada yang bodong, kemudian ditawarkan lagi, bodong lagi. Iya. Walaupun sudah coba dijelaskan, tapi kadang-kadang mindset mereka adalah ya kalau saya bisa untung sebelum, mereka tahu kalau ini akan kolaps. Tapi mindsetnya adalah mungkin bisa untung sebelum kolaps, bisa ditarik dananya. Jadi ada juga yang benar-benar tidak tahu dan kejebak, ada juga yang sudah tahu tapi mau masuk ke dalam gamenya si investasi bodong tadi. Itu yang hati-hati. Bisa jadi ketagihan nanti yang kedua ini. Iya, karena kalau orang jualan dengan terminologi yang kita nggak paham tuh, kadang orang lebih gampang percaya kan. Maksudnya katakanlah kayak kripto gitu. Kripto ya memang ada beneran gitu, ada exchange-nya, ada pertukarannya, ada walletnya gitu ya. Kripto ada yang beneran. NFT pun juga ada yang beneran dalam artian memang legit aja bisa ditukar-tukar gitu kan ya. Tapi kadang orang tuh kayak, wah ini lagi seksi nih robot trading, lagi seksi nih kripto nih. Jadi mereka bikin sebuah scheme, termasuk saham juga. Iya. Saham lagi banyak yang masuk nih, bikin sebuah scheme padahal ujung-ujungnya kalau nggak ponzi ya money game aja gitu. Jadi ya emang harus hati-hati gitu. Pokoknya kalau too good to be true ya it's too good to be true lah gitu ya. Nah tadi ngomongin, berarti ini masih nyambung nih soalnya bodong-bodong nih. Pasti ada aja yang nanya nih. Ya. Sukuk sama ori memang dijamin 100% bang? Emang nggak akan duit kita dibawa lari gitu misalnya. Kalau tadi saya balik ya ke analogi yang Edgar tuh minjemin ke temannya. Kalau yang dipinjemin itu temannya Edgar, ya temannya Edgar bisa lari. Tapi kalau negara, gimana caranya negara lari? Bener juga. Apa Indonesia pergi ke negara lain? Agak mager larinya sih. Jadi kalau menurut saya negara itu adalah yang paling aman, institusi pemberi pinjaman yang paling aman. Teman tadi yang paling tidak aman ya. Kemudian mungkin ada perusahaan gitu, perusahaan juga bisa bangkrut, kolaps. Tapi negara itu biasanya yang paling terakhir. Kalau seandainya negara itu sampai kolaps ya berarti itu ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada negara itu. Dan kalau kita lihat ya Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang belum pernah gagal bayar. Iya. Sampai sekarang. Itu dari sejarahnya aja udah bilang kayak gitu ya. Untuk menutup nih, karena kita balik lagi nih, nyambung lagi. Karena kita ngawalin dengan dana pensiun, kita tutupnya ngobrolin dana pensiun lagi nih. Kemarin itu saya lagi ngejuri Suci, stand up comedy Indonesia di Usman Ismail. Satu ruangan sama Panji. Terus Panji nanya, lu itu ngumpulin dana pensiun, emang bisa ya orang kayak lu itu pensiun? Gitu. Emang bisa orang yang seperti lu dari SMA udah nulis blog, tahu-tahu umur 40, 45 lu udah nggak ngapa-ngapain.
itu gimana gitu. Percuma dong lu ngumpulin dana pensiun itu dari umur 21 gitu. Terus saya bilang ke dia, pensiun gue itu bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk apa gitu. Jadi pensiun kita tuh, kita mau manfaatin waktu itu untuk ngelakuin apa gitu loh. Bukan artinya kita berhenti total seperti orang-orang ngomongin soal pensiun, tapi gue sekarang terbebas dari kewajiban untuk mencari uang dengan cara-cara yang mungkin gak bikin happy gitu misalnya. Jadi tetap kerja, tetap apa, tapi lebih happy aja karena kita bebas memilih gitu. Jadi mungkin walaupun gue udah ngomong soal dana pensiun ya, dan target saya tuh 40 tahun waktu itu. Dan terus orang mikir, oh bentar lagi 40 berarti benar-benar akan keluar dari YouTube apa segala macam. Bukan seperti itu. Apalagi kemarin ada sesi konsultasi sama konsultan bisnis. Terus ada salah satu karyawan nanya, kalau Bang Radit pensiun nanti gimana gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Siapa orangnya tuh? Enggak, tapi ya kemarin pas saya bahas ini juga ada Fitri kan, yang orang kawan kita juga bilang, iya bang nanti abang kayak gimana? Ya enggak, bukan berhenti total kerja, tapi ya emang lebih santai aja, lebih nikmatin apa yang kita lakuin. Ya, kira-kira kalau saya pribadi pensiun buat itu, karena kadang-kadang orang nge-counter suka kayak gitu tuh, hidup ini kan kita harus isi dengan kerja, ya memang, tapi lebih milih aja. Kalau buat Mas Rudi sendiri, ketika udah tercapai, tadi targetnya 15 tahun lagi, berarti hampir 50 tahun nantinya ya? Atau umur berapa tuh targetnya? Target saya sekitar usia 45 tahun. Oke. Oh berarti mirip-mirip ya? Kalau Mas Dodi sendiri, emang apa yang mau dilakuin? 45 kan masih cukup produktif. Yeah. Saya sama seperti Bang Radit, jadi ketika pensiun itu bukan berarti kita langsung nggak kantor, nggak langsung kantor, langsung di rumah, langsung nonton streaming dan sebagainya. Kalau saya pribadi adalah saya punya kebebasan untuk memilih saya mau kerja apa. Mungkin sebenarnya kalau jadi content creator itu juga nggak terlalu enak juga loh Bang Radit. Oh gitu ya? Soalnya bisa burn out, bisa ini, bisa itu. Bener sih. Jadi bisa jadi frekuensi untuk bikin kontennya lebih sedikit. Ataupun topik yang kita pilih itu bukan yang sesuai dengan maunya YouTube, algoritma YouTube. Bisa topik yang mungkin kurang populer tapi kita mau tontonkan kepada viewers, terserah nanti mau seperti apa jumlah viewsnya. Nah, kalau saya lihat di kolega saya, karena saya juga kan dosen teknik sipil, justru setelah justru dosen-dosen tuh pada terus ngajar sampai usia 70. Karena kalau saya tanya, iseng-iseng nanya, kalau nggak ngajar tuh bisa pikun. Nanti sampai usia tua. Jadi saya suka mengajar. Ketika nanti saya sudah pensiun, saya akan lebih fokuskan lagi ke passion saya di mengajar ini. Mungkin yang lainnya bisa dikurangi frekuensinya. Bener sih. Saya juga sih rencananya mau jadi guru balet sih. Jadi. Oke, tapi itu pertanyaan bagus. Sekali lagi terima kasih Mas Dodi. Mas Dodi ini terbang loh dari Surabaya. Terima kasih Bang Radit. Iya. Naik elang. Naik pesawat Surabaya. Makasih buat waktunya. Karena abis ini Mas Dodi tuh langsung pulang lagi. Besok harus ngajar Bang. Karena besok harus ngajar. Jadi terima kasih udah meluangkan waktunya ketemu kita semua. Sharing-sharing buat kita juga. Di antara teman-teman yang lain, mungkin Mas Dodi kalau menurut saya YouTube-nya itu yang paling menarik karena paling transparan dan seperti banyak orang bilang, Mas Dodi itu di YouTube-nya, kalian subscribe ya di YouTube-nya di Dodi Bicara Investasi, karena di sana tuh banyak orang yang bilang Mas Dodi tuh ngejelasinnya enak kayak dosen. Bener nggak? Banyak yang komen gitu kan? Banyak yang komen. Mas Dodi ini ngejelasinnya kayak dosen karena memang dia dosen. Ya nggak mungkin dong Mas Dodi dosen terus komennya Mas Dodi ngejelasinnya kayak pelatih pesut, kan tidak, nggak nyambung kan, bukan kan. Tapi emang enak ngejelasinnya. Jadi kalian subscribe aja channel Mas Dodi di Dodi Bicara Investasi. Edgar juga nih katanya dia mau ngegedein channel YouTube-nya. Iya. Jadi nggak sih sebenarnya? Jadi Bang. Percuma nih dipromo-promoin kalau nggak dikerja-kerjain. Jadi. Apa namanya? Nama Edgar tidak bicara investasi. Ya di channel ini saya nggak bicara investasi. Kenapa dibikin? Ada namanya Edgar Nasution. Tapi masih streaming tapi nanti akan. Iya karena Edgar jago loh main Valorant nih. Bener kan? Iya. Masih main Valorant? Udah jarang sih. Udah jarang. Oke, terima kasih Mas Dodi sekali lagi udah datang. Thank you ya Edgar ya. Edgar juga lagi kerja kan? Ini lagi jam istirahat.
Lagi cuti. Dia ngambil cuti dong buat syuting ini. Makasih semua yang udah nonton ya, dadah. Bye.